Hai, kita dari Samsing, di mana kita ngebahas seputar sejarah dan pembahasan masa lalu yang menarik. Kali ini, kita akan ngebahas tentang perjalanan hidup dari salah satu tokoh terkenal dari sejarah revolusi Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte adalah salah satu pemimpin Prancis pada abad ke-18 yang berhasil membawa Prancis menuju panggung dunia. Namun, apakah kalian tahu kalau Napoleon sendiri sebenarnya tidak lahir di tanah Prancis? Lantas, gimana kisahnya bisa menjadi penguasa Prancis? Sebelum kita mulai pembahasannya, untuk teman-teman yang belum menjadi investor di channel ini, kalian bisa join dengan menekan tombol subscribe. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi, gini ceritanya. Kisah dimulai pada suatu hari pada Agustus 1529. Sebuah keluarga berhasil bermigrasi dari Italia menuju Korsika, di mana keluarga itu memiliki nama Marga Bonaparte. Keluarga Bonaparte diketahui sebagai salah satu keluarga terlama yang dihormati serta telah berhasil melewati berbagai peristiwa penting di Korsika. Korsika sendiri adalah sebuah pulau yang berada di Laut Mediterania. Secara spesifik, terletak di tenggara daratan Prancis, barat semenanjung Italia, dan utara Pulau Sardinia Italia. Korsika juga merupakan pulau terbesar keempat di antara kepulauan Laut Mediterania lainnya. Secara administrasi, Korsika di bawah kekuasaan Republik Genova dari tahun 1284 hingga 1768. Namun, pada tahun 1768, Republik Genova resmi menyerahkan Korsika kepada Louis ke-15 dari Prancis sebagai bagian dari janji atas kesepakatan hutang, di mana sebelumnya Republik Genova meminta bantuan militer kepada Prancis untuk menekan pemberontakan yang terjadi. Perpindahan kekuasaan ini tidak disetujui oleh penduduk Korsika karena mereka sejak awal sudah lelah berada di bawah kekuasaan negara lain. Hasilnya mereka pun memanfaatkan situasi perpindahan kekuasaan Korsika dari Republik Genova ke Prancis dengan melakukan pemberontakan kepada penguasa lokal. Mayoritas penduduk setuju dengan rencana pemberontakan itu, di mana mereka memimpikan hari di mana Korsika bisa menjadi negara sendiri. Terkumpullah sekelompok pejuang kemerdekaan Korsika yang dipimpin oleh Pasquale Paoli yang karismatik. Keluarga Bonaparte yang saat itu dipimpin oleh Carlo Bonaparte juga mendukung pergerakan itu. Akhirnya meletuslah pertempuran Ponte Novo pada Mei 1769 antara pasukan ekspedisi Prancis yang datang ke Pulau Korsika dengan kelompok pejuang kemerdekaan. Pertempuran berakhir dengan kemenangan pasukan ekspedisi Prancis. Hal ini membuat Korsika secara resmi berada di bawah kekuasaan Prancis. Walaupun sebelumnya mendukung kelompok pejuang kemerdekaan, Carlo Bonaparte beserta keluarganya memilih bersumpah setia kepada Prancis. Ia melihat bahwa kekuatan militer kelompok pejuang tidak sebanding dengan kehebatan pasukan ekspedisi Prancis. Sebagai imbalannya, pemerintahan Prancis yang baru di Korsika menganugerahi keluarga Bonaparte dengan gelar bangsawan dan penghargaan baru. Diketahui keberpihakan Carlo Bonaparte lebih awal kepada Prancis. Sebenarnya tidak hanya berdasarkan alasan bahwa pasukan pejuang kemerdekaan akan kalah dalam pertempuran semata, tetapi pada 15 Agustus tahun 1768, anak keduanya lahir di Ajaccio, ibu kota Pulau Korsika, di mana anak itu hasil dari hubungan dengan istrinya yang bernama Maria Letizia Bonaparte. Melihat keluarganya semakin besar, ia pun memutuskan untuk memilih posisi dan pihak yang lebih aman untuk keluarga besarnya. Karena lahir pada situasi politik yang panas terkait perebutan kekuasaan di tanah Korsika, Carlo pun memberi nama anak keduanya dengan nama Napoleon Bonaparte. Tentunya, Carlo tidak akan pernah percaya kalau anak keduanya Napoleon ini nantinya akan menjadi calon penguasa Prancis di masa mendatang. Keberpihakannya kepada Prancis membawa keluarga Bonaparte semakin kuat dan besar sebagai keluarga bangsawan kecil yang dihormati oleh penduduk Korsika, di mana karir Carlo Bonaparte sendiri sebagai seorang pengacara juga meningkat pesat. Hal itu membawa keluarganya mampu memiliki sebuah rumah besar 3 lantai dan beberapa aset properti lainnya.
Di samping itu, bisnis mereka juga berkembang pesat, yaitu kebun anggur yang luas dan peternakan besar domba. Keluarga Bonaparte juga semakin besar, di mana lahir beberapa adik Napoleon, yaitu Lucien, Elisa, Louis, Pauline, Caroline, dan Jerome. Ketika Napoleon berusia 9 tahun, ia berhasil masuk ke sekolah militer kerajaan Brienne-le-Château dekat Troyes untuk mulai belajar militer. Napoleon berhasil terdaftar ke sekolah bergengsi itu berkat koneksi dari ayahnya, Carlo. Selama 5 tahun masa sekolahnya, Napoleon berbakat secara intelektual, khususnya di bidang matematika, serta memiliki jiwa patriotisme yang tinggi kepada tanah airnya, Korsika. Namun, karena kehebatannya itu, ia tidak memiliki teman di sekolah militernya. Hal ini membuat Napoleon lebih suka menyibukkan diri dengan membaca buku serta menulis. Diketahui salah satu karya tulisnya, ia menulis tentang sejarah Korsika yang bersumber dari berbagai pengalaman keluarganya dan kenalan dari ayahnya. Pada tahun 1786, ia berhasil lulus dari Akademi École Militaire yang bergengsi sebagai letnan artileri. Namun, kelulusannya ini tidak bisa ia rayakan bersama ayahnya karena Carlo Bonaparte meninggal dunia 2 tahun sebelumnya. Semangat Napoleon kembali berkobar ketika ia bersama saudara-saudaranya ikut serta dalam mendukung revolusi Prancis pada tahun 1789. Pada periode inilah, Napoleon mendapat banyak sorotan berkat aksi dan sumbangan pemikirannya pada revolusi Prancis. Hal itu juga membawanya terpilih sebagai letnan kolonel di Garda Nasional Revolusioner pada April 1792. Walaupun mendapatkan prestasi yang gemilang di bidang militer, ia dituduh berkhianat kepada tanah airnya sendiri, yaitu Korsika, oleh para kelompok pejuang kemerdekaan yang tersisa. Karena Napoleon mendukung keberhasilan revolusi Prancis, Napoleon dan keluarga Bonaparte diasingkan oleh penduduk Korsika, di mana memaksanya harus bermigrasi ke Prancis pada tahun 1793. Dari peristiwa inilah, Napoleon memantapkan dirinya untuk mengabdi kepada pemerintahan Prancis. Memasuki periode 1792 sampai 1793, situasi sosial dan politik di Prancis memanas karena tekanan dari berbagai sektor. Prancis telah memulai peperangan dengan Austria dan Rusia sejak musim semi tahun 1792, yang mana mereka mendapatkan kemenangan telak pada pertempuran Valmy pada 20 September 1792. Di sisi lain, Prancis telah memulai pemerintahan Republik Revolusi Baru setelah Raja Louis ke-16 dari Prancis di Guillotine pada 21 Januari 1793. Masa perpindahan kekuasaan ini membuat situasi politik di pemerintahan Prancis masih dalam keadaan kacau balau, yang mana diperparah ketika situasi peperangan masih berjalan. Pada tanggal 28 Agustus 1793, armada kapal Inggris dan Spanyol menduduki pelabuhan Toulon, di mana pelabuhan ini dianggap penting oleh Republik Prancis karena menampung seluruh armada Mediterania Prancis. Hal ini juga memicu ketegangan yang akhirnya berujung pada pertempuran Prancis melawan Inggris Raya, Spanyol, dan Republik Belanda. Melihat situasi Prancis yang tegang ini justru dilihat oleh Napoleon sebagai kesempatan. Napoleon menerbitkan berbagai tulisan pamflet berjudul Le Souper de Bouquier, di mana ia berpendapat perlunya langkah-langkah ekstrim yang dilakukan oleh pemerintah revolusioner, yang mana sebenarnya isi dari tulisannya secara tidak langsung mendukung kelompok politik dari kaum Jacobin. Rencana Napoleon berhasil, di mana ia ditunjuk sebagai komandan artileri Prancis pada misi pembebasan pelabuhan Toulon serta meraih keberhasilan pada tanggal 19 Desember 1793. Meskipun ia mendapatkan luka selama serangan terakhir, Napoleon dipromosikan menjadi brigadir jenderal setelah pertempuran pada usianya 24 tahun. Namun, euforia Napoleon tidak bertahan lama. Ia ditangkap karena dianggap sebagai pendukung kaum Jacobin pada Juli 1794, di mana kelompok ini sempat jatuh dari kursi kekuasaan Republik Prancis akibat kudeta dari kelompok royalis. Akan tetapi, ia dibebaskan pada 4 Oktober 1795, di mana ia dibutuhkan Republik Prancis untuk mempertahankan Paris dari berbagai aksi kudeta dan pemberontakan yang terjadi. Hal itu
itu karena Napoleon adalah salah satu dari sedikit perwira yang memenuhi syarat di ibu kota yang tersisa. Napoleon berhasil menuntaskan tugas itu dengan efisien dan kejam. Diketahui, ia menembakkan beberapa meriam ke kerumunan para pemberontak. Salah satu peristiwa pemberontakan kudeta yang terjadi di Paris adalah kudeta 13 Vendémiaire, di mana Napoleon secara cemerlang berhasil menggagalkan kudeta itu. Hal ini menarik perhatian dari salah satu pemimpin puncak eksekutif direktori Prancis, Paul Barras. Paul Barras melihat potensi dari Napoleon dan ingin memanfaatkannya, di mana ia berusaha mengikat Napoleon dengan cinta dan jabatan. Paul Barras memperkenalkan seorang wanita cantik bernama Josephine de Beauharnais kepada Napoleon, yang mana wanita itu sukses membuat Napoleon jatuh hati padanya. Selain itu, Paul Barras juga menunjuk Napoleon untuk memimpin Angkatan Darat Prancis di wilayah Italia. Posisi itu disetujui oleh Napoleon. Ia pun dijadwalkan berangkat ke Italia. Sebelum jadwal 2 hari ke Italia, Napoleon menikah dengan Josephine pada 9 Maret 1796. Dari titik inilah, Napoleon menggunakan nama marganya kembali, yang mana menandakan keluarga Bonaparte lahir kembali. Ketika Napoleon pertama kali tiba di Italia, para pasukan dan perwiranya meremehkannya karena Napoleon sendiri masih berusia 26 tahun tanpa pengalaman menjadi pemimpin kompi pasukan. Postur tubuhnya yang kecil dan kurus membuat banyak pasukan meragukannya. Namun tidak lama, mereka pun menyadari pendapat mereka salah. Napoleon memberikan pelatihan kepada pasukannya dengan sangat kejam, khususnya kepada pasukan yang tidak disiplin dan yang tidak menghargainya. Di sisi lain, Napoleon memang ingin segera mempersiapkan pasukannya untuk siap bertempur. Setelah melihat pasukannya sudah siap, Napoleon segera memulai kampanye kilat melawan kerajaan Piedmont Sardinia. Melalui kecerdikannya dalam menyusun strategi, Napoleon dan pasukannya hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk menundukkan kerajaan itu. Melihat hasil yang baik, ia meneruskannya melawan Austria serta berhasil merebut wilayah Milan. Napoleon segera mendeklarasikan Milan dan Italia Utara sebagai negara kecil di bawah Prancis. Keberhasilan ini membuat Napoleon banyak dihormati oleh pasukannya dan petinggi militer lainnya. Hal ini membuat Napoleon diberikan mandat lebih dalam, memimpin pasukan militer Angkatan Darat. Tentunya hal ini membuat Napoleon semakin percaya diri. Ia pun kembali menyerang Austria di Benteng Mantua, di mana ia memulai 3 serangan pada periode 5 Agustus 1796 sampai 15 Januari 1797. Pada serangan ketiganya, akhirnya Benteng Mantua jatuh. Peristiwa ini dikenal sebagai pertempuran Rivoli. Kekalahan ini membuat Austria kehilangan kekuatan militer yang besar. Akhirnya Austria meminta gencatan senjata. Akhirnya Napoleon sebagai perwakilan Prancis bersama Austria setuju untuk menandatangani perjanjian Campo Formio pada bulan Oktober 1797, di mana hal ini mengakhiri perang koalisi pertama antara Republik Prancis dan Austria. Kabar kemenangan Napoleon ini sampai ke telinga para pejabat pemerintahan dan warga Prancis. Hal ini membuat nama Napoleon semakin dikenal di Republik Prancis. Banyak bertebaran kisah heroik dari Napoleon di kalangan warga Prancis. Tidak membutuhkan waktu yang lama, nama Napoleon Bonaparte pun dikenal sebagai pahlawan oleh Republik Prancis. Kepopulerannya ini dimanfaatkan oleh Napoleon untuk mendapatkan prestasi yang lebih. Ia mengajukan izin kepada Direktori Prancis untuk memimpin pasukan ke Mesir untuk mengancam dominasi Inggris di wilayah itu. Melihat pencapaian sebelumnya, membuat pejabat Direktori tak perlu mempertimbangkannya terlalu lama dan segera menyetujui penyerangan itu. Penyerangan pertama dimulai pada 21 Juli 1799. Napoleon berhasil mengalahkan Mamluk serta berhasil merebut Kairo dari Inggris. Ia pun melanjutkannya ke Suriah, akan tetapi strateginya gagal, di mana ia dikepung oleh pasukan Anglo-Ottoman di pengepungan Acre. Napoleon tidak tahu bahwa pasukan itu ikut andil dalam pertempurannya melawan Inggris. Pasukannya pun kewalahan menghadapi penyergapan tersembunyi ini. Situasi ini membuatnya harus terpaksa mundur keluar dari Mesir melalui kota Alexandria pada Agustus 1799. Napoleon gagal memenuhi ambisinya untuk menaklukkan tanah Mesir dari Inggris. Kegagalan ini membuat Napoleon memutuskan untuk pulang kembali ke Prancis.
Diketahui, Napoleon sampai ke Prancis pada Oktober 1799. Prancis saat itu berada di situasi perebutan kekuasaan politik dari dua golongan besar, Neo-Jacobin dan Royalis. Hal ini membuat banyak politis di luar dua golongan besar yang muak dengan situasi itu. Salah satunya adalah Emmanuel Joseph Sieyès. Setelah kepulangannya ke Prancis, Sieyès pun mengajak Napoleon untuk melakukan aksi rencana kudeta tak berdarahnya. Rencana ini dikenal sebagai kudeta tak berdarah 18 Brumaire yang bertujuan untuk menggulingkan Direktori Prancis. Napoleon pun setuju dengan rencana Sieyès, di mana mereka melakukan rencana itu pada 9-10 November 1799. Dibantu adiknya Napoleon yang menjabat sebagai Presiden Legislatif Direktori, Lucien Bonaparte. Setelah melalui berbagai rintangan, rencana itu berhasil. Direktori Prancis sepakat untuk dibubarkan serta mendirikan pemerintahan sementara, di mana Sieyès, Napoleon, dan Ducos ditunjuk sebagai pemimpin serta merumuskan sistem pemerintahan yang baru. Napoleon melihat ada kesempatan untuknya mencapai puncak kekuasaan tertinggi di pemerintahan Prancis yang baru. Ia pun segera membelot dari kubu Sieyès dan mulai mengumpulkan pendukung. Menjelang hari penetapan sistem pemerintahan yang baru, pada bulan Desember 1799, Napoleon diangkat menjadi konsulat Prancis. Sedangkan Sieyès sendiri harus pensiun dini dari dunia politik. Dari titik inilah, masa revolusi Prancis berakhir, serta era Napoleon menjadi penguasa Prancis dimulai. Gimana kelanjutan kisah dari Napoleon Bonaparte menjadi konsulat Prancis serta penguasa tunggal di masa depan? Kita akan membahasnya dalam kesempatan berikutnya. Sampai jumpa kembali pada kesempatan selanjutnya. See you next time!